Halo teman-teman, selamat datang di Sumber Artikel. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar apabila channel ini mengupload episode terbaru, kalian tidak akan ketinggalan. Selamat mendengarkan. Novel yang berjudul Wanita Miskin Bertemu Presiden Tampan di episode 30. Jenny mengeratkan genggamannya pada lengan Andreas saat memasuki perusahaan. Para karyawan seperti sudah diberi aba-aba sebelumnya. Karena begitu Jenny dan Andreas melewati pintu masuk, semua orang berdiri, membuka jalan sambil memberi hormat dengan wajah tersenyum. "Apa mereka selalu seperti ini jika kamu datang?" tanya Jenny pelan. "Tidak juga. Mungkin karena aku membawa malaikat di sebelahku, jadi mereka menyambutku dengan baik," jawab Andreas. Ia sengaja menyelipkan kalimat pujian untuk Jenny. "Setiap manusia selalu memiliki malaikat untuk mencatat amal baik dan buruk yang kita lakukan, Andreas. Apa mereka dapat melihat malaikat yang mengikutimu?" "Ya Tuhan, mengapa Jenny begitu polos sehingga ia tidak menganggap pujian yang diberikan olehku?" Andreas kemudian menurunkan tangan Jenny dari lengannya dan menggenggamnya dengan erat. "Kamu adalah malaikat yang kumaksud," jelas Andreas. Kini wajah Jenny merona dan Andreas dapat melihatnya dengan sangat jelas, membuatnya menjadi gemas. Jenny dan Andreas sudah sampai di depan lift. Para petinggi perusahaan ingin ikut memasuki lift, tapi Andreas dengan sopan meminta mereka menunggu agar ia dan Jenny dapat menaiki lift hanya berdua. "Mengapa yang lain tidak ikut masuk?" tanya Jenny saat pintu lift telah tertutup rapat. "Apa lift ini hanya cukup untuk 2 orang?" Lanjutnya, tapi Andreas masih belum menjawab, membuat Jenny sedikit merenggut kesal. Andreas menyadari itu. Sangat menyenangkan rasanya menggoda Jenny dan membuatnya merengut. Ia selalu tanpa basa-basi menyudutkan Jenny di sudut lift hingga membuatnya tegang. "Sayang, mari kita lanjutkan yang sebelumnya tertunda," bisik Andreas. Deru napasnya berhembus menyentuh tengkuk Jenny, membuatnya menjadi semakin tegang. "Andreas, apa yang kamu lakukan?" tanya Jenny terbata. Ia tidak berani memandang wajah Andreas kini, karena jika ia memandangnya mungkin jantungnya akan terlepas dari tubuhnya, karena rasa berdebar yang sangat kencang ia rasakan saat kini. "Jangan pejamkan matamu, aku ingin kamu hanya melihatku," ucap Andreas. Ia menyentuh dagu Jenny, membuatnya menatap kini. Keringat sudah meluncur bebas melewati kening Jenny karena rasa gugup yang dirasakannya. Suasana telah berbeda saat tadi. Mereka masih berada di mobil. Suasana sangat hangat, begitu terasa. Tapi kini suasana menjadi panas, dan Andreas yang mengintimidasinya membuatnya tidak berkutik. Andreas sudah mendekatkan wajahnya, dan seperti terkena pengaruh sihir, Jenny diam tanpa berkedip dan menunggu Andreas menyentuh bibir lembutnya. Suasana tegang ini membuat Jenny semakin mendambakan hangatnya sentuhan manis Andreas di bibirnya, sehingga perlahan ia menggenggam erat jas Andreas untuk menghilangkan kegugupannya. Cinta sudah hampir sampai di antara mereka, tapi kemudian pintu lift terbuka tepat sebelum Andreas hampir menyentuh bibir Jenny. Dan terjadi lagi hal yang sama, membuat mereka tertawa malu karena kebetulan yang menyebalkan yang mengganggu mereka. Tapi di luar lift, Morpin dan Bunga telah menanti sejak beberapa saat yang lalu, kini berdiri mematung. Pemandangan di sore hari ini yang tak terduga, yang mereka lihat adalah bos mereka sedang berciuman dengan istrinya. Meskipun sebenarnya Andreas dan Jenny telah gagal menyentuh bibir mereka karena pintu lift yang terbuka di saat yang tidak tepat. Morpin berdaham untuk mencairkan suasana yang menegang, dan akhirnya Andreas berbalik dan menggandeng Jenny keluar dari lift, seakan tidak terjadi apapun, dan berjalan mendahului Morpin dan Bunga.
yang kini mengikuti langkah mereka sambil tersenyum sembunyi-sembunyi. Jenny sendiri merasa seperti kehilangan muka. Ia sangat malu karena terpergok hampir berciuman dengan Andreas di dalam lift. Kini mereka sudah sampai di dalam ruangan Andreas yang besar dan sedikit kaku dengan nuansa minimalis yang kental menampilkan sosok Andreas yang praktis dan tidak suka membuang waktu. "Tunggulah di sini, aku akan segera kembali," ucap Andreas setelah menyuruh Jenny duduk di sofa panjang dan lembut di ruangannya. Jenny mengangguk tanda mengerti. Kemudian Andreas melangkah meninggalkan ruangan bersama Morpin yang mengikuti langkahnya, sedangkan Bunga baru saja memasuki ruangan dengan membawa secangkir teh dan meletakkannya di atas meja, tepat di hadapan Jenny. "Terima kasih," ucap Jenny dengan ramah. Ia memperhatikan bagaimana asisten Andreas sungguh mempesona. Rambutnya yang terkunci rapi, menggunakan kemeja, rok span, dan juga sepatu hak tinggi, membuat tubuhnya terlihat sangat tinggi, bak seorang model, dan wajahnya yang cantik sangat memukau seperti bintang film. Pantas saja Andreas selalu ingin dipakaikan dasi olehnya, gumam Jenny dalam hati. Entah mengapa ia mendadak menjadi kesal, tapi ia masih tetap menunjukkan senyumnya meskipun dalam hati mendumel kesal. "Jika memerlukan sesuatu, saya ada di ruangan sebelah," ucap Bunga dengan suara lembut dan tipis. "Baiklah." Suaranya bahkan sangat indah, pikir Jenny kembali. Bunga masih berdiri di hadapan Jenny sambil tersenyum lembut membuat Jenny sedikit tidak nyaman. "Saya senang Pak Andreas akhirnya menikah, dan Anda sungguh cantik. Pantas saja jika beliau selalu menanyakan waktu pulang," ucap Bunga tanpa Jenny duga. "Beliau sangat mencintai Anda. Jangan salah paham dengan penampilan saya. Saya sudah menikah," ucap Bunga tersenyum. Bunga menyadari jika Jenny memandangnya dengan cara yang lain, jadi ia memutuskan menjelaskan agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari. Jenny tertawa risih kini. "Apa dia dapat membaca pikiranku?" gumamnya dalam hati. "Tentu saja tidak," ucap Jenny. Bunga kembali tersenyum. "Jika perlu sesuatu, saya berada di ruangan sebelah. Kalau begitu saya permisi," ucapnya sebelum meninggalkan ruangan. "Astaga, apa ia sungguh dapat membaca pikiranku?" ucap Jenny frustasi. Dan saat ia menoleh, Bunga sedang tersenyum di balik mejanya kepadanya. Ruangan Andreas dan Bunga memang hanya sesekat kaca transparan, sehingga membuatnya dapat terlihat dengan jelas. Jenny membalas senyuman Bunga. Suasana sungguh terasa canggung kini, sampai akhirnya Bunga terlihat menerima telepon dan kemudian pergi meninggalkan ruangannya. Kini Jenny dapat sedikit lebih bersantai karena tidak ada seorang pun yang mengawasinya. Jenny memutuskan berjalan-jalan sebentar, melihat bagaimana besarnya meja Andreas dan terlihat sangat kokoh. Langkahnya terhenti saat melihat sebuah bingkai foto yang berdiri di atas meja Andreas. Jenny meraihnya. Inikah foto kedua orang tua Andreas? Pantas saja jika Andreas tampan karena ayah dan ibunya memiliki paras dan rupawan. Pandangan mata Jenny kemudian teralih ke bingkai kecil di sudut meja. Dan betapa terkejutnya ia melihat jika foto pernikahannya dengan Andreas ada di dalam bingkai itu. Dia selalu tampan seperti biasa. Jenny bergumam pelan dan tersenyum lalu meletakkan kembali foto itu. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Jenny menoleh saat suara galak itu tiba-tiba mengejutkannya dan terlihat Darwis sudah menatapnya penuh kebencian. "Kakek," Jenny seketika mengubah ekspresinya dan tersenyum menghampiri Darwis. "Berhenti di sana, aku tidak ingin tertular menjadi miskin sepertimu. Dan jangan memanggilku kakek, aku tidak pernah merestuimu," lanjut Darwis. Ia menunjuk wajah Jenny dengan tongkatnya membuat langkah Jenny terhenti. Dia mulai lagi menyebalkan. "Kakek, aku tidak mungkin memanggilmu dengan sebutan lain, terlebih dengan rambutmu yang sudah memutih."
Dan meski itu bukanlah penyakit menular, lanjut Jenny dengan senyuman mengembang. Kini Darwis bertambah kesal, mengapa gadis di hadapannya tidak sedikit pun memiliki rasa takut padanya. Apa ia kurang membulatkan matanya? Mungkin memang benar jika ia kurang terlihat galak. Jadi Darwis melebarkan matanya hingga membulat seperti sempurna. Tapi yang terjadi malah membuat Jenny tertawa. "Kakek, wajahmu terlihat seperti burung hantu," ucap Jenny tertawa. Darwis kemudian menghentakkan tongkatnya cukup kencang, tapi Jenny tetap saja tertawa tanpa henti. Kurang ajar. Darahnya sudah naik kini, karena ia merasa pundaknya seketika menjadi berat, sehingga ia harus duduk di sofa, karena mulai merasa lemas. "Kakek, kamu baik-baik saja?" Jenny segera menghampiri Darwis yang telah duduk di sofa dengan menyadarkan tubuhnya. Kini Jenny menyesal karena seharusnya ia tidak perlu melawan pada Darwis jika akhirnya akan seperti ini. "Jangan dekat-dekat denganku," ucapnya kesal. Ia membalikkan tubuhnya agar tidak menghadap ke arah Jenny, dan kini ia memunggunginya. "Biar aku pijat, kek." Jenny menyentuh bahu Darwis dan memijatnya pelan. Darwis merasa nyaman sampai ia menyadari jika Jenny telah menyentuhnya. "Jauhkan tangan kotormu dari tubuhku," ucap Darwis kesal, tapi Jenny tidak menggubrisnya. "Tenanglah kakek, dulu saat aku masih kecil, aku sering memijat kakekku." Darwis melirik ke Jenny. Ia sedikit tertarik dengan ucapan Jenny, dan jujur saja jika pijatan Jenny membuatnya sangat nyaman. "Kamu masih memiliki seorang kakek?" tanya Darwis. Ia masih bersikap seolah sungkan dipijat oleh Jenny, jadi suaranya terdengar sangat kaku. "Tidak, kakekku sudah meninggal saat seusiamu," jawab Jenny tanpa beban. Mendengar jawaban Jenny, Darwis segera beranjak bangun. "Maksudmu aku akan segera meninggal dunia begitu?" tanya Darwis dengan suara tinggi. Jenny menghela napas. Mengapa Darwis begitu pemarah hingga ia tidak boleh berkata salah sedikit pun. Jenny kemudian beranjak bangun dan dengan wajah yang tersenyum ia mengatakan dengan mudahnya, "Kakek, apa aku terdengar seperti menyumpahimu?" Darwis terdiam. Jenny memang tidak pernah mengatakan bahwa ia akan segera meninggal dunia. Hanya ia yang merasa sensitif jika menyangkut soal usia. "Lebih baik periksakan dirimu ke dokter, kakek. Jangan sampai darahmu terlampau tinggi hingga melewati batas," saran Jenny tanpa lupa tersenyum yang berhasil membuat Darwis bertambah kesal. Darwis mengerang kesal. Gadis ini sungguh menyebalkan. Maksudnya datang ke ruangan Andreas untuk mengintimidasinya, tapi Jenny membalikkan keadaan dengan sangat mudah. Ia sudah tidak dapat berkata lagi. Jika terus berada di ruangan ini bersama Jenny, maka ia akan mengalami stroke. Jadi ia memutuskan untuk meninggalkan ruangan Andreas. Jenny akhirnya dapat benar-benar bernapas lega kini. Mengapa semua hal di tempat ini membuatnya sangat tegang? Kini Jenny memutuskan melihat pemandangan di luar dari balik jendela untuk meregangkan sarafnya yang terasa kaku. Pemandangan dari atas ini terlihat sangat indah. Jenny dapat melihat taman perusahaan yang terlihat teduh karena banyak pohon rindang di sana. Jenny tersenyum. Dedaunan yang bergoyang di sana seakan tengah bertegur sapa, tapi pandangannya teralih saat sebuah mobil mewah memasuki kawasan perusahaan. Entah mengapa Jenny tidak dapat melepaskan pandangannya sampai mobil itu terhenti tepat di depan pintu masuk dan dua orang wanita dengan penampilan bagai bangsawan kerajaan turun dari mobil. Wajah itu tidak asing, wajah yang tidak pernah sekalipun ia lupakan. Mereka adalah Kania dan seorang gadis sepertinya adalah anak Kania. Jantung Jenny memompa kencang dan membuat dadanya terasa sesak. Mata Jenny telah memerah kini. Mereka berjalan sambil mengangkat kepala seperti tidak memiliki dosa. Jenny mengepalkan tangannya. Tanpa pikir panjang, Jenny kemudian berlari tanpa menghiraukan apapun. Kali ini
mereka tidak boleh lepas. Bersambung. Terima kasih banyak telah mendengarkan sumber artikel ya. Jangan lupa berikan like-nya beserta komentar sebanyak-banyaknya. Bye-bye, tunggu episode selanjutnya.